Shalom, saudara-saudara sekalian. Kita melanjutkan program renungan singkat kita atau yang populer disebut RSI, renungan singkat. Nah, renungan singkat ini memang diadakan untuk mendahului doa pagi di gereja online kita. Renungan singkat ini akan diunggah setiap jam 5:15 pagi. Kita akan mengadakan doa pagi bersama-sama melalui Google Meet atau Zoom yang linknya bisa diikuti di tayangan. Nah, hari-hari ini dalam renungan singkat kita berfokus menghadapi tahun-tahun yang luar biasa yang dihadapi seluruh dunia sekarang ini, yang saya sebut situasi khusus. Nah, untuk menghadapi situasi khusus ini kita perlu bergaul karib dengan Tuhan. Karena itu fokus kita adalah bergaul karib dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan menerima judul renungan singkat ini adalah sejarah komunikasi dengan Tuhan. Sejarah komunikasi dengan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan singkat yang Tuhan berkati dapat kami adakan hari ini, dan bahkan akan diikuti sesudahnya masih dapat didengarkan renungan singkat ini. Mohon Tuhan kuduskan, Tuhan berkati firman Tuhan sertai dengan kuasa-Mu sehingga membawa berkat limpah rahmat buat semua kami, baik anak-Mu ini yang menyampaikan sabda-Mu maupun kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, judulnya sejarah komunikasi dengan Tuhan. Kita baca lebih dahulu Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 saya baca untuk saudara. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sampai di situ pembacaan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah awal manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu ternyata dimulai dari Taman Eden, yaitu pada waktu manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa. Tuhan menyampaikan bahwa semua pohon yang ada di Taman Eden di mana Adam dan Hawa ditempatkan itu boleh dimakan. Tapi pohon yang ada di tengah taman itu yang namanya pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Nah, jadi kalau kita pernah merenungkan bahwa dua orang yang melakukan komunikasi itu ada komunikator, yaitu yang memiliki motivasi awal untuk mengeluarkan sebuah pernyataan, berita, atau bahan komunikasi, lalu ada pendengarnya. Maka sejarahnya komunikasi dengan Tuhan itu Tuhanlah sebagai komunikator. Tuhanlah yang memiliki motivasi awal, yang memiliki ide untuk berhubungan dengan manusia. Dalam hal ini adalah Adam dan Hawa. Dan kita lihat di sana bahwa komunikasi awal itu berupa hukum yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa. Ini sebetulnya kalau kita renungkan sekarang masalah sepele, hanya masalah makan. Tapi Adam dan Hawa dilarang. Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah yang ada di tengah taman itu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, saudara sekalian, kenapa hukum ini yang saya pahami dan harus kita garis bawahi sampai hari ini, bahwa
Di mana ada Tuhan, itu di situ ada hukum, saudara-saudara sekalian. Jangan pernah mengharapkan bahwa kalau kita menyembah Tuhan, ada Tuhan, terus tidak ada hukum. Manusia bisa bebas sama sekali, tidak diikat oleh peraturan apapun, itu tidak bisa. Tuhan itu memberikan hukum, walaupun hukumnya waktu itu seperti sepele. Tetapi kita lihat kalau itu sudah menjadi hukum Tuhan, begitu dilanggar maka akibatnya mengerikan. Manusia Adam dan Hawa dan keturunannya karena tidak taat kepada Tuhan, melanggar hukum Tuhan yang awal itu, maka kemudian kena kutuk Tuhan dan keturunannya sampai kita sekarang mewarisi maut. Kita menerima akibat dosa itu, kemudian bisa sakit dan pada akhirnya maut yang menjadi warisan semua manusia. Ya, kecuali manusia-manusia tertentu yang tidak bisa mati, itu kalau menurut Alkitab ada Nabi Elia tidak pernah mati, tetapi diangkat sekalian tubuhnya dan seterusnya. Tapi semua manusia keturunan Adam itu mewarisi maut. Karena apa? Karena melanggar hukum Tuhan ini. Nah, jadi saudara sekalian, kalau berbicara mengenai sejarah komunikasi antara manusia dengan Tuhan, itu sebenarnya Tuhan itu yang punya ide awal untuk berkomunikasi dengan manusia. Mari kita ini terima sebagai sebuah nilai bahwa kita ini sebetulnya dikasihi oleh Tuhan. Kita ini menjadi objek, Tuhanlah subjeknya. Tuhanlah yang sering mencari kita. Tuhan berkomunikasi dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita menanggapi komunikasi itu? Lalu kita mengadakan interaksi dengan Tuhan. Saudara sekalian, di renungan singkat berikutnya, nanti kita akan meneliti lebih lagi bagaimana bahkan sampai ke praktek komunikasi dengan Tuhan itu seperti apa, mendengar suara Tuhan itu yang bagaimana. Saudara-saudara sekalian, untuk berbicara mengenai bergaul karib dengan Tuhan, khususnya berbicara komunikasinya saja, tidak bisa hanya dalam satu kali pembicaraan. Dan kita dibatasi oleh waktu di program Resi ini. Nah, kita lihat di sini Tuhan yang berbicara kepada manusia dan akhirnya berkomunikasi itu nanti menurut sejarah suci, maka ada manusia-manusia berikutnya yang akan berkomunikasi dengan Tuhan. Ada nabi-nabi, ada tokoh-tokoh tertentu yang dikenan Tuhan, bisa berhubungan dengan Tuhan, sampai kepada kita yang hidup zaman sekarang, zaman perjanjian baru, masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tentu saja kita berkomunikasi atas dasar karya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita itu, kita bisa kembali berhubungan dengan Tuhan, karena karyanya di kayu salib menebus kita. Nah, inilah yang akan semakin kita dalami, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kalau kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, itu sudah merupakan sebuah hal yang luar biasa untuk membawa hidup kita lebih diberkati, lebih mencapai kemenangan ke depan ini. Karena kita berkomunikasi dengan yang maha kuasa di dunia ini dalam nama Yesus. Tuhan dipuji. Amin. Demikian saudara, renungan singkat hari ini, dan kita akan melanjutkan dengan doa pagi. Tuhan memberkati.